Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sumut Terkini. Informasi terbaru mengenai virus corona yang telah masuk ke Indonesia membuat masyarakat khususnya di Sumatera Utara resah. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memiliki berbagai langkah dalam penanganan virus corona atau COVID-19. Untuk itu, kita simak wawancara eksklusif bersama Bapak Riyadil Akir Lubis selaku Kepala Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ya, semenjak ada himbauan WHO, kemudian himbauan Bapak Presiden dan keluarnya keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020, maka Bapak Gubernur Sumatera Utara menetapkan status siaga darurat ya selama 14 hari ke depan sejak kemarin. Nah, tentunya dari siaga darurat ini telah menunjuk pelaksana gugus tugas itu adalah Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara, dibantu oleh wakil-wakilnya dari unsur TNI Polri, khususnya dari kesehatan TNI Polri, dibantu oleh unsur-unsur lainnya, misalkan unsur pendidikan, kesehatan, kemudian perhubungan dan sebagainya. Itu yang kita lakukan secara administrasi. Nah, kita untuk persiapan ini sebenarnya sudah membuat pos utama itu berada di BPBD Provinsi Sumut, Jalan Medan Binjai, kilometer 10,3. Sudah kita siapkan pos utama. Kita juga sudah menyiapkan call center yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Kita juga sudah menyiapkan media center ya untuk penanganan COVID-19 ini di Sumatera Utara. Nah, kita juga sudah memanggil semua rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta, rumah sakit TNI Polri maupun rumah sakit PTP perkebunan. Nah, tadi dipimpin oleh Bapak Gubernur, kita berhasil mendata lebih kurang kesiapan kita untuk menuju 330 kamar yang untuk siap kita menjadikan kamar isolasi yang tersebar di Sumatera Utara. Dengan pusat untuk rumah sakit ini adalah rujukannya Rumah Sakit Haji Adam Malik ya. Nah, itu persiapan kita yang sudah kita lakukan. Nah, tadi sudah kami lakukan visitasi berbagai rumah sakit di Kota Medan yang akan kita jadikan rujukan untuk kamar-kamar isolasi lainnya. Itu adalah perintah Bapak Gubernur, tadi dipimpin oleh Pak Gubernur dan dihadiri oleh Forkopimda dari Kapolda, Pangdam, Kejaksaan, Ketua DPRD, Dalan Tamal dan sebagainya. Itu persiapan kita. Jadi kita ingin memastikan dulu sejumlah kamar tersedia. Nah, kita juga sudah mencadangkan sampai nanti 1.000 kamar sampai dengan bulan Mei 2020. 1.000 kamar. Kalau terjadi eskalasi ataupun orang dalam pengawasan atau pasien dalam pengawasan terjadi eskalasi. Nah, hari ini dapat kami laporkan dari media center sekretariat daripada penanganan COVID-19 ini yang ada di BPBD, sumbernya dari Rumah Sakit Haji Adam Malik. Saat ini ada 9 orang dalam pasien dalam pengawasan, 9 orang ya. Nah, kita masih menunggu hasil lab positif atau negatif dari Balai Penelitian Kesehatan Jakarta. Masih kita tunggu, jadi masih 9. Nah, kita minta ya kepada pemilik rumah sakit ya wajib menerima semua pasien yang diduga gitu ya masih dalam pengawasan atau apa segala macam. Tidak boleh menolak. Ya, Bapak Gubernur telah memerintahkan dengan tegas kalau rumah sakit ini menolak akan diberikan tindakan dan sanksi sesuai dengan ketentuan. Jadi kita sudah berkoordinasi dengan TNI Polri semua, dengan masyarakat, dengan semua pemilik rumah sakit. Ya, kita akui memang di dalam penanganan COVID-19 ini ada berbagai kendala yang kita hadapi. Terutama kesediaan di pasar, ada kebanyakan kita khususnya alat pelindung diri, ya, ADP, yang harus memang kita wajibkan di dalam menangani pasien-pasien ODP atau PDP. Ya, alat dengan itu kemudian hand sanitizer. Kemudian juga itu termogan untuk pemeriksa suhu, masker dan segala macam. Ini kita akui. Tapi kita tidak putus asa. Kita mencari jalan lain untuk memodifikasi alat-alat ini semua. Misalkan bagaimana kita bisa cepat mengadakan hand sanitizer, kemudian alat pelindung diri, ya,
yang selama ini mungkin habis ya di pasar, kita tidak tahu. Tapi Bapak Kapolda tegas tadi menyatakan akan melakukan sidak semua kepada pemilik pedagang-pedagang alat-alat kesehatan ini. Kalau yang diduga menimbun akan ditindak. Saran kami dari gugus tugas adalah meminta kepada masyarakat tenang, jangan panik. Jika ada indikasi-indikasi yang menuju COVID-19 ini, segera laporkan atau melakukanlah perobatan dengan rumah sakit yang terdekat, baik itu di kabupaten kota maupun di kota Medan, terutama di rumah sakit Haji Adam Malik ya. Jadi jangan panik, tenang saja sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan daerah kita khususnya Indonesia umumnya bebas daripada penyakit ini dan segera kita bisa tangani dengan baik. Demikian pemirsa informasi yang dapat kami kabarkan. Saya Maria Hutasoid mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.